Saat ini momen yang tepat buat Mas Ganjar untuk balas budi. Kalau kita balas budi sudah tidak ada tidak mampu kita kalau memang nggak kembali membayar itu. Kalau utang mungkin bisa dibayar ya Mas, tapi ketika kita berutang budi sampai mati pun pasti akan diingat. Gitu mungkin dari saya. Saya yakin dengan adanya kita di sini Gemapuan, saya yakin 100% partai akan memilih Puan Maharani next presiden 2024. Yakin ya? Iya. Yeah. Kalau kita nggak yakin, nggak kita mungkin bisa berdiri seperti ini, Pak. Salam Malaysia, salam Indonesia Mas, salam Gemapuan, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channelnya Koran Jateng Pos di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada siang kali ini, channel YouTube Jateng Pos TV mendapat tamu istimewa, beliau berdua. Beliau berdua datang ke studio kita di Jateng Pos TV di Bukit Sari, Kota Semarang, yaitu dalam rangka ngobrol-ngobrol tentang fenomena relawan dan fenomena yang sekarang lagi hangat dibahas di jagat politik, khususnya Partai PDIP di Kota Semarang atau Jawa Tengah khususnya, itu tentang fenomena atau istilah munculnya istilah banteng celeng gitu ya. Jadi karena ini menjadi pembahasan yang menarik di masyarakat, maka kami juga akan mencoba untuk membahas istilah ini, banteng dan celeng gitu ya. Telah hadir di studio kita beliau berdua, yang pertama adalah namanya Pak Rudi Prianto. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mas Bejan, selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat siang semuanya. Pak Rudi Prianto ini kali kedua datang ke studio kita. Beliau sebagai ketua generasi muda pejuang Nusantara, disingkat Gemapuan, yaitu relawan pendukung Puan Maharani calon presiden tahun 2024. Betul ya Mas Rudi ya? Organisasi masyarakat, organisasi kader. Ya, kita bukan sebatas relawan, tapi juga sekaligus organisasi kader muda ya. Organisasi kader, kita punya tujuan jangka pendek membawa Mbak Puan. Oke, sebetulnya keberadaannya tidak karena faktor Pilpres, tapi sudah ada berarti kalau organisasi kader. Oke, yang kedua di depan saya beliau adalah Bapak Winarto. Beliau juga aktivis Gemapuan yang di Gemapuan Kota Semarang menduduki jabatan sebagai bendahara ya. Siap. Selamat siang Pak Winarto. Siap, Pak. Selamat datang di studio kita Jateng Pos TV. Oke, pemirsa, kembali lagi kami tegaskan bahwa tema kita obrolan pada siang hari ini bersama beliau berdua adalah tentang fenomena banteng celeng yang sedang hangat dibicarakan di internal politik, khususnya di Partai PDIP. Ini bermula dengan istilah yang timbul di publik dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bapak Bambang Pacul, yang mengatakan dengan tegas bahwa kader siapapun yang tidak mengikuti perintah partai atau mendahului perintah partai itu bukan banteng, tetapi itu celeng gitu ya. Celeng itu babi ya Mas ya. Istilah lain dari babi itu celeng. Dan sejak itulah maka kader-kader PDIP, sebagian kader PDIP itu bereaksi ya. Reaksinya cukup mengagetkan. Jadi orang yang melihat PDIP itu selama ini satu barisan gitu ya, tegak lurus, kemudian rapi gitu ya. Ketua umum ngalor ya ngalor gitu ya. Ini ternyata setelah keluar istilah itu, ada respon yang mengagetkan. Beberapa kader di Jawa Tengah khususnya di Purworejo itu mengatakan ya sekalian dia menerima istilah celeng itu dan kemudian justru mengemas istilah itu menjadi celeng berjuang. Ini bahaya, di internal PDIP ada, kalau ada celeng berjuang ini kalau ketemu bisa ini beradu kepala, bisa benturan itu kepalanya itu. Padahal Pilpres masih lama ya, tetapi sudah panas. Mas Rudi dan Pak Winarto, kami sengaja mengangkat istilah ini lalu kita rembuk bersama relawan ya. Panjenengan sebagai relawan Gemapuan pendukung Puan Maharani. Kalau banteng atau celeng ini, celeng berjuang ini lebih identik relawan pendukung Pak Ganjar yang saya lihat, yang saya baca di sosmed ya. Jadi seringkali mengatakan tidak apa-apa menjadi celeng, tapi celeng yang berjuang gitu. Nah, maka kami bicara dengan panjenengan sebagai relawan itu, minta pendapatnya. Istilah banteng celeng ini menurut panjenengan tepat atau tidak? Terus Gemapuan ini menerima atau menolak itu? Mas Rudi dulu. Oke, terima kasih Mas Bejan. Di sini kami memang mengucapkan terima kasih kepada Jateng Pos TV, kami bisa berdiskusi kembali ya. Tujuan kita yaitu bisa membawa alur perubahan.
Jadi sebenarnya ketika generasi muda pejuang Nusantara itu muncul, ketika kita melihat kenapa justru kawan-kawan relawan Jokowi yang memang saat 2019 sudah mulai bermanuver juga, artinya mereka sudah masuk ke ranah partai. Sebenarnya kami tidak ingin ke sana, tapi melihat perkembangan ini mungkin mereka sudah enak dan lain sebagainya. Bahkan saat ini relawan-relawan itu menggabungkan diri untuk mendukung salah satunya putra terbaik bangsa Indonesia, Mas Ganjar. Cuma caranya kami kurang setuju dengan cara itu. Nah, dengan cara yang kurang setuju ini akhirnya muncul yang dinamakan generasi muda pejuang Nusantara. Jadi generasi muda pejuang Nusantara itu bukan sebatas relawan. Kami muncul, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mekanisme untuk pencapresan kendaraan politik itu adalah hak dan ranah dari partai politik. Kawan-kawan relawan silahkan dengan untuk mendongkrak popularitas, untuk mengusulkan siapa calon presidennya silahkan dengan cara yang santun juga, tidak boleh saling menjelek-jelekan salah satu putra-putri terbaik bangsa. Ketika 2019 sudah muncul kayak gini, kami jadi tahu kenapa relawan-relawan itu terlalu memaksakan. Artinya mereka memaksakan mengadu domba antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Nah, kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia, sebagai anak ideologis dari Bung Karno, kami merasa harus melakukan perlawanan. Yang kami lakukan perlawanan bukan kepada Mas Ganjar, tapi kepada relawan-relawan dan buzzer-buzzer yang berusaha untuk mengadu domba antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Satu. Yang dua, konteks antara Banteng dan Celeng berjuang itu kami mohon maaf harus kami batasi. Kami tidak masuk ranahnya partai. Kalau toh relawan Mas Ganjar yang mengatakan Celeng berjuang itu justru dari internal partai, itu pasti kami yakin ada sanksi yang berat. Karena kami sendiri dari awal sudah mengatakan di media, bahkan di pernyataan deklarasi kami, bahwa Mas Ganjar dan Mbak Puan adalah putra-putri terbaik bangsa, dan momen ini momen yang tepat ketika Mas Ganjar harus kembali. Artinya Mas Ganjar harus kemarin kan sudah ditolong Mbak Puan, Mas Ganjar sekarang gantian. Kalau orang-orang mengatakan apa itu Mas? Balas budi. Ya. Ditolong waktu Gubernur. Iya, saat ini momen yang tepat buat Mas Ganjar untuk balas budi. Kalau kita balas budi sudah tidak ada tidak mampu kita kalau memang nggak kembali membayar itu. Kalau utang mungkin bisa dibayar ya Mas, tapi ketika kita berutang budi sampai mati pun pasti akan diingat. Gitu mungkin dari saya. Mungkin dari pandangan sahabat saya Mas Winarto yang saat ini Mas Winarto itu juga murni aspirasi dari masyarakat kecil. Jadi dari generasi muda pejuang Nusantara kita nggak ada bohirnya, tidak ada cukong politiknya, nggak ada. Kita murni dari anak-anak ideologis Bung Karno yang ingin membela Ibu Pertiwi, yaitu kami menganggap Bu Megawati itu adalah Ibu Pertiwi kami, dan kami harus membela anak biologisnya, yaitu Mbak Puan Maharani. Itu Mas Bijan. Terima kasih Mas Rudi. Mas Winarto, pertanyaan saya kayaknya belum terespon dari Mas Rudi ya. Karena nggak mau masuk ranah politik, tapi mungkin kan sebagai relawan kan apapun tetap kaitannya dengan politik juga kan gitu. Pilpres ini politik sekali. Jadi sebetulnya istilah Banteng Celeng itu menurut Gemma Puan sendiri sebenarnya seperti apa? Itu kalau yang saya baca ketua umum ya dari Gemma Puan itu menolak keras istilah itu. Jadi Banteng Celeng, karena Banteng itu ya Banteng, Celeng ya Celeng, jadi digabungkan gitu. Ya, gini Mas, sebenarnya kalau kita mencermati apa yang dari statement dari Mas Bambang Pacul itu kan sudah jelas kalau di situ. Di situ Mas Bambang Pacul kan bilang atau berbicara melakukan statement bahwa kader PDI Perjuangan tidak boleh untuk mendeklarasikan salah satu calon pilpres di 2024. Kalau ada pengurus dari partai PDI Perjuangan
yang berani mendeklarasikan salah satu calon itu bukan banteng tapi celeng, kan gitu, oke? Ya, Nah, di sini kami Gemapuan itu kita berdiri dari elemen banyak masyarakat, dari keinginan teman-teman, dari sering kita berdiskusi, akhirnya kita rangkum untuk kita membuat ormas namanya Gemapuan. Kita tidak akan takut untuk dikatakan celeng, karena kita bukan pengurus partai, kita masyarakat umum. Apakah kita tidak boleh? Istilahnya kalau saya suka sama seseorang, mau saya calonkan apa, itu hak saya kan. Tapi memang di politik itu, kalaupun salah satu orang mau menjadi wali kota, gubernur, atau presiden, DPR, itu memang harus ada punya kendaraan politiknya. Nah, makanya di sini kita menawarkan kepada semua partai politik, ini loh, ada calon terbaik yang menurut kami itu, monggo. Nah, salah satunya memang kita karena ini kader dari PDI Perjuangan ya Mbak Puan itu, makanya kita istilahnya memberi wacana ke PDI Perjuangan. Ini loh, kamu punya kader terbaik. Dari yang baik. Kan beda Mas, baik sama yang terbaik itu kan beda. Nah, ini ada kader terbaik yang bisa membawa Indonesia lebih maju, menjaga marwah dari Pancasila, itu kita tawarkan Mbak Puan itu. Dan kita juga tidak menutup, istilahnya pasti kan di politik itu biarpun PDI Perjuangan itu bisa mencalonkan anunya ya, istilahnya calonnya sendiri. Tanpa koalisi. Ya. Tapi mungkin juga bisa untuk pertimbangan dari partai-partai yang lain, kan gitu, bahwa di bangsa ini ada, gitu loh. Jadi intinya kalau istilah banteng dan celeng itu dari kami Gemapuan sebenarnya tidak ambil pusing itu, Mas. Ambil pusing ya. Ambil pusing, karena mau ada mau tidak itu monggo. Kalau prinsip kami, kita bukan pengurus partai. Jadi istilah itu mau ditanggapi dari relawan Mas Ganjar yang mungkin mereka dari pengurus partai, istilah nggak mau dibilang celeng, karena bahasa celeng itu kan bahasa mungkin di masyarakat itu kan yang kurang baik. Akhirnya dia berbilang kalau kami celeng yang berjuang. Itu bukan hak mereka. Kita di sini tidak akan istilahnya berdebat di situ, karena prinsip kita tidak akan mengurusi internal partai. Kita berdiri ini atas kemauan kita dan teman-teman yang di masyarakat. Kita istilahnya cuma menampung daripada aspirasi teman-teman yang di luar itu untuk ini loh, ada salah satu putri terbaik di bangsa ini. Oke, gitu. Mas Rudi, berarti berbeda dong pendapat Gemapuan Semarang dengan pusat. Mas Ridwan, ketua umum pusatnya itu menolak dengan keras istilah banteng celeng itu. Nah, ini kan ini momen yang tepat. Kami setuju. Sebenarnya kami pun menolak sekali istilah banteng dan celeng. Cuma tadi sudah diluruskan oleh kawan sahabat saya, Mas Winarto, bahwa statement ataupun kata-kata yang dilemparkan Bapak Bambang Pacul itu ternyata ditangkap lain oleh relawan dari Mas Ganjar. Ya. Jadi kalau Ketua Umum mengatakan harus menolak banteng dan celeng, karena konteksnya celeng itu adalah bahasa yang kurang baik dan nanti bisa menjurus ke rasisme. Ya, celeng itu babi hutan ya. Ya. Mas Abejan mungkin sudah paham babi itu kayak apa, kan pastinya sudah paham ya. Jadi jangan sampai nanti justru dengan bahasa celeng berjuang atau babi berjuang, justru di situ akan jadi bumerang untuk politik identitas. Jadi sudah 2014, 2019 proses pilkada DKI dan proses pilpres kemarin sudah cukup bagi kami. Makanya kami dengan sangat generasi muda perjuangan Nusantara akan melakukan perlawanan terhadap politik identitas, di mana kita juga akan melawan buzzer-buzzer dan relawan-relawan yang berusaha memecah belah anak bangsa. Jadi kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum kami Pak Ridwan. Kami tidak mendukung adanya
Banteng versus celeng. Saya tidak mendukung. Harus kita singkirkan. Cuma dari sahabat kami tadi kan meluruskan, iki loh cerita sing bener itu kenapa dikatakan celeng? Karena dikatakan dalam aturan partai sudah jelas bahwa seluruh kader, seluruh struktural Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilarang untuk mendeklarasikan salah satu capres. Karena saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi masa-masa pandemi. Kita harus berperang melawan apa yang namanya COVID-19. Setuju saya dengan itu. Tapi kenapa justru ketika kawan-kawan seluruh masyarakat Indonesia berjuang melawan itu, justru kesempatan ini diambil oleh kawan-kawan struktural yang mendeklarasikan. Nah, kalau kawan-kawan relawan mendeklarasikan kan juga sudah hak dan kewajiban dari pengurus teras dari partai untuk mengingatkan. Lah bahasa mengingatkannya yo kalau Anda memang PDI ya pasti akan patuh aturan. Ya, kalau Anda PDI Perjuangan pasti patuh aturan. Tapi kenapa dia tidak patuh aturan? Nah, mungkin ranahnya ke situ, Mas. Jadi kami sepakat dengan Pak Win bahwa kami tetap menolak adanya Banteng dan celeng. Gitu ya Pak Win. Ya. Jadi supaya kita bisa meluruskan ya apapun itu Pak Ketum kita bahwa menolak itu dalam arti mungkin bahasanya, Mas. Bahasa sebenarnya itu seperti nanti kita Pilpres tahun 2019 kemarin kan ada Debong dan Kadrun. Jadi jangan sampai maksudnya bahasa-bahasa seperti ini akan muncul kembali gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau itu kan sudah ranahnya partai ya Mas kita, jadi dalam arti kita tidak akan ikut campur ranahnya partai, cuma bahasanya aja yang kita menolak, maksudnya gitu. Oke, Mas, tetapi sebetulnya fenomena deklarasi itu kan tidak hanya dilakukan oleh pendukung Ganjar ya, pendukung Pak Puan pun juga akhirnya banyak relawan bermunculan dan mendeklarasikan diri juga. Apakah itu juga bisa dibilang tidak mengikuti garis partai itu? Yang oleh Pak Bambang Pacul, orang yang tidak mengikuti perintah partai itu keluar dari barisan, itu namanya bukan banteng tapi celeng gitu. Sehingga di kelompok teman-teman di luar sana yaitu loh, berarti yang mendukung Mbak Puan celeng juga dong gitu. Nah, makanya statement dari Mas Bambang Pacul itu harus kita cermati, Pak. Bahasanya beliau itu kan kader ataupun pengurus partai. Bukan relawan ya? Bukan. Oh. Jadi kalau kader pengurus partai belum ada yang action terang-terangan deklarasikan Mbak Puan? Ya saya nggak tahu, tapi di tempat kita nggak ada, gitu loh. Maksudnya. Atau kalau yang di seberang sana yang pendukung Pak Ganjar, kader-kader Indonesia sudah ada yang terang-terangan mendukung Pak Ganjar? Kan sudah dibuktikan tadi pembicaraan awal bahwa kader di Purworejo itu yang mengatakan celeng berjuang itu wakil ketua DPC-nya ya, Alberto Sumboto ya. Makanya bahkan membentuk gerakan Seknas Ganjar Indonesia ya. Oh, itu kenapa akhirnya keluar statement dari Pak Bambang Pacul bahwa itu keluar dari barisan. Iya. Kalau kita kan bukan pengurus partai. Oh, ya gitu. Beda ya. Beda. Maksudnya sebenarnya kita kalau mau menanggapi apa yang disilakan dari timnya Mas Ganjar bahwa berarti kemampuan celeng juga. Sebenarnya kalau kita mau menanggapi kita bisa. Gimana? Nggak apa-apa ditanggapi aja. Akhirnya karena gini, kalau kita sampai menanggapi justru kita merasa kita diadu sendiri. Gitu. Makanya kita biarkan aja. Kalau kita masuk berpikir rasional, kita tahu statement Pak Bambang Pacul itu seperti apa, sebenarnya tanpa kita bantah mereka sudah tahu. Tanpa kita harus luruskan, statementnya jelas kok. Gitu. Dan itu kader partai ya. Kader partai. Dan gitu. Faktanya ada ya. Faktanya ada. Dan kalau kita nanti, memang kita sudah berkoordinasi sama Pak Ketum dan teman-teman, nggak perlu kita tanggapi. Kalaupun kita tanggapi, ya tadi bangsa ini masih dalam situasi seperti ini. Tidak perlu kita bikin ontran-ontran yang akhirnya memecah anak bangsa. Nah, makanya biarlah. Tapi kalaupun orang tahu apa yang dikeluarkan statement dari Mas Bambang Pacul itu sebenarnya tanpa kita bantah mereka sudah terbantahkan gitu. Oke. Gitu. Oke, Mas. Jadi meskipun tidak mau larut dalam dunia politik, memang relawan apapun tak bersinggungan dengan politik ya. Betul. Tetapi memang ada ranahnya sendiri-sendiri ya. Jadi relawan memang
relatif sebetulnya tidak bisa diklaim sebagai itu sikap partai. Iya, Gitu bisa. ya, betul ya. Meskipun mungkin banyak relawan pendukung Puan mendeklarasikan pencapaian termasuk Gema Puan ya, yang sudah mendeklarasikan diri, itu juga tidak bisa dianggap sebagai keluar dari garis partai, dan bahkan tidak bisa dibilang itu celeng ya, yang tidak mengikuti perintah karena bukan kader ya. Oh, itu bedanya di situ, intinya di situ ya. Jadi tidak bisa disamakan lah intinya ya. Dan Gema Puan sebagai relawan Puan tidak akan menanggapi terlalu jauh ke sana. Berarti fokus kepada gerakan kita sendiri ya, Gema Puan. Oke, Mas. Setelah deklarasi-deklarasi itu, Gema Puan ini saat ini apa pekerjaannya setelah deklarasi-deklarasi kemarin itu? Maksudnya, Mas Rudi, untuk Gema Puan ya, apa program dan yang sudah dilakuin setelah deklarasi-deklarasi itu? Jadi deklarasi, kita akan bicara untuk deklarasi Gema Puan di Kota Semarang, yang saat itu menjadi deklarasi pertama tingkat kota kabupaten se-Indonesia. Jadi kita memang langsung melakukan langkah-langkah, ibaratnya kita gaspol, mungkin remit blong gitu ya Pak Win ya. Jadi gaspol remit blong ya. Jadi mau tidak mau kita harus tawarkan, kita harus ajak masyarakat bahwa Pancasila sudah final, dan kita sampaikan ke masyarakat Pancasila tidak hanya sebatas kata-kata, tidak sebatas hanya dasar negara, tapi harus diimplementasikan ke masyarakat. Bentuk implementasi ini yang akan kita turunkan ke bawah. Kita sudah mulai sampai tingkat kecamatan. Cuma saat ini kita juga fokus, sebentar lagi kawan-kawan kami di Jawa Tengah juga akan deklarasi, karena Semarang adalah bagian dari Jawa Tengah. Mau tidak mau kami harus juga support ke Jawa Tengah. Jadi next, untuk kawan-kawan dari Jateng Post TV, mungkin nanti kalau pas ada deklarasi Jawa Tengah pasti akan kami undang gitu. Kapan itu rencana deklarasi untuk Gema Puan Jawa Tengah? Wah, ini deklarasi Jawa Tengah ini sebenarnya media sudah banyak yang tahu sebenarnya. Cuma kita memang belum undangan, belum kita dari mohon maaf sekali Mas Bijan, saya tidak bisa menyampaikan karena ini ranahnya Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Nanti kalau saya menyampaikan nanti kok overlapping gitu. Saya juga bulan Desember ini pastinya bulan sebelum Desember. Tahun depan ya. Kita tunggu undangannya aja. Kita tutup tahun 2021 dengan deklarasi Generasi Muda Pejuang Nusantara. Banyak ini Mas nanti. Banyak. Salah satunya Jawa Tengah termasuk. Gitu. Provinsi-provinsi lain juga, salah satunya Jawa Tengah. Ya, luar biasa lah. Artinya tidak sekedar deklarasi terus diam ya. Ya, enggak. Remblong gaspol malah. Ya memang harus begitu kalau mau berjuang. Kemudian Mas, yang menjadi pertanyaan saya pribadi, kegiatan-kegiatan atau program yang sudah dilakukan oleh relawan Gema Puan terutama ya, ini apakah sudah terespon orang-orang pusat dalam hal ini? Ya tetap orang partai dong, kan kita memang mendorong orang partai gitu. Sudah ada respon belum dari PDIP? Iya Pak. Jadi gini Mas, sebenarnya kita program apapun yang sudah kita lakukan sebelum kita deklarasi 1 tahun ke belakang itu sudah, masalah respon dan tidak itu bagi kami bukan menjadi acuan kita. Yang penting bagi kita ini loh, kita pertama di Semarang ada namanya Gema Puan, tujuannya seperti ini, kegiatannya seperti ini, monggo. Yang menilai kan bukan kita, dan kita juga nggak mau harus dinilai dari partai. Gema Puan ternyata seperti enggak, monggo saya kembalikan ke masyarakat kan gitu. Nantinya itu karena kunci daripada semua itu kan nanti ekstabilitas nih Mas ya, ekstabilitas masyarakat. Tidak bisa partai, saya yakin juga partai itu banyak pertimbangan, tidak akan melihat dari satu sisi aja. Jadi kalau semua kegiatan yang sudah kita lakukan, kita tidak berpikir. Jadi intinya gini, kita lepas dari partai, kita nggak akan dari bayang-bayang partai gitu. Maksudnya kita berdiri sendiri, kita cuma mengasih masukan ke partai bahwa ini loh ada salah satu putra terbaik bangsa ini yang bisa. Nah, jadi kalau untuk kegiatan sudah dilirik atau dan tidaknya, kita nggak terlalu yang penting semua kegiatan itu kita ekspos ya. Nah, itu, jadi bukan tujuan ya, bukan tujuan, karena itu ranahnya partai ya. Dan kita juga sudah membuat program. Memang setelah kita deklarasi itu, kita tata di Semarang itu sampai seperti tadi Ketua bilang tingkat kecamatan.
kita buat struktur sampai 3 kecamatan. Kalau sudah, kita memang punya program nanti dari awal tahun 2022. Itu kita akan membuat program 1 bulan 1 kali di tiap kecamatan. Apa itu? 1 kali apa? Bentuknya belum kita pikirkan gitu. sekarang. Event ya? Ya, event. Bentuknya apa? Bisa nanti kita, itu, ya bentuk itu kan macam-macam ya Pak. Tapi intinya sosialisasi ya? Supaya untuk mengenal lebih ke masyarakat. Calon ya? Okay. Tapi akan kita laksanakan, kita awali di bulan Januari. Sudah kita tetapkan ya Pak Ketua, itu pertama kita dari ujung sana, dari Kecamatan Mijen dulu. Itu sebulan 1 kali ya? 1 bulan 1 kali, belum tentu program itu dari tiap kecamatan sama, mungkin bisa berbeda gitu. Jadi tinggal nanti kita kolaborasi sama teman-teman yang ada di tingkat bawah, apa yang mereka butuhkan untuk wilayah ini atau ini, itu kan mungkin beda gitu konteksnya. Tapi kita sudah membuat program, jadi Pak Ketua itu, Mas, kita mulai dari awal tahun depan di bulan Januari, karena untuk setelah kita deklarasi di bulan Oktober kemarin, memang kita menata jaringan kita ke bawah dulu. Oke, Mas. Kalau misalnya itu tidak menjadi tujuan ya, misalnya respon atau tidak direspon ya. Kalau misalnya nanti kelak ternyata calon PDIP tidak memilih Mbak Mega, Mbak Puan, gimana sikap relawan Gema Puan khususnya? Kalau misalnya pada akhirnya Mbak Puan tidak diberi rekomendasi oleh ibunya sendiri untuk maju sebagai capres, belum kita pikirkan itu. Belum dipikirkan ya. Kita nggak mau berandai-andai. Ya. Karena seandainya terjadi, kecewa nggak? Kan sudah berjuang jungkir balik gitu sebagai relawan. Saya kira bukan di sini kita ukurannya bukan masalah kecewa dan tidak, Pak. Tapi apa yang kita berikan kepada masyarakat itu aja. Jadi ukuran kecewa dan tidak itu tidak kita pikirkan. Itu apa yang menjadi istilahnya Gema Puan itu bisa berbuat apa sih untuk masyarakat Kota Semarang khususnya kan gitu. Kalau nanti kita berandai-andai, namanya berandai-andai Pak. Jadi belum kita pikirkan, belum terjadi ya. Jadi monggo lah. Tapi saya kira partai itu pasti punya pertimbangan yang gimana ya, maksudnya dari segala sisi mungkin tapi saya yakin dengan adanya kita di sini Gema Puan, saya yakin 100% partai akan memilih Puan Maharani next presiden 2024. Yakin ya? Iya. Yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak kita mungkin bisa berdiri seperti ini, Pak. Betul. Kalau ditanya kita kecewa dan tidaknya, itu nggak kita pikirin apa, karena prinsip kita di sini ormas, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, yang itu berguna untuk masyarakat, itu. Oke, Mas. Kan banyak event ke depannya juga ya, kegiatan dan segala macam. Itu relawan selama ini dananya dari mana? Nah ini loh Pak, saya pertanyaan ini yang karena publik itu selalu menilai ya lah, paling ini bentukan partai, ini ya pasti bagian dari tim suksesnya Puan ya begitu. Termasuk mungkin relawan untuk calon yang lain juga persepsi masyarakat begitu. Monggo. Pada intinya kita tidak akan mengurusi dapur daripada relawan yang lain. Tapi tegaskan saya di sini di Gema Puan, bisa nanti jenengan lihat dari background kita masing-masing, apakah kita orang kuat atau gimana, itu kan bisa jenengan lihat dari pengusaha besar atau gitu ya. Ya insya Allah, alhamdulillah sih dari teman-teman selama ini kegiatan setahun sebelum Gema Puan kita deklarasi itu, kita sudah 1 tahun ya Pak Rudi berjalan. Kalau dokumen-dokumen mungkin masih ada Pak Ketua, itu kita sosialisasi menyambangi yatim piatu, pondok pesantren, itu dari dana kita sendiri, dari iuran dari teman-teman. Ada kegiatan sosial yang nggak ada kaitan dengan capres. Maksudnya kegiatan sosial misalnya ke panti asuhan gitu. Gini Mas, jadi kan sosial banget tuh. Kenapa saya membawa bendahara saya? Ini supaya laporan Jadi saya tidak akan berkamuflase, saya tidak akan menutupi saya siapa. Jadi background kami, saya adalah masyarakat biasa, saya masyarakat kecil, bisa dicek kondisi saya kayak apa. Saya bukan pedagang kecil atau istilahnya wah ternyata dia bisa pedagang, hanya sebatas pedagang, ternyata distributor nasional lagi. Wah itu sudah membohongi masyarakat. Kalau dari hal yang kecil aja sudah membohongi, apalagi untuk hal-hal yang besar. Dari awal saya katakan silahkan dicek yang namanya Winarto saat ini kerjanya apa toh?
dia adalah tukang stempel di Pasar Juar. Semarang ya Pak Win. Iya. Betul Pak Win ya. Iya. Tiap hari di situ. Iya. Bikin itu stempel-stempel itu ya. Silakan Luar dicek biasa. di rumahnya mana. Dan beliau bukan seorang pengusaha besar. Itu. Jadi bendaharanya Jelas. pengusaha bikin stempel ya. Itu bendaharanya ya. Biasanya bendahara itu pengusaha besar Pak. Ya, ini dari segi bendahara bisa kita buka. Lah saya sendiri kan hanya sebagai buruh, Mas. Saya bukan seorang pengusaha. Saya sebagai buruh yang saat ini itu saya merasa prihatin. Artinya prihatin 2014 2019 sudah cukuplah bagi saya melihat, bagi masyarakat melihat Ya. Politik identitas sudah cukup. Ya. Loh, saya sayangkan, saya itu bagian dari pendukung Pak Jokowi saya. Dulunya. Iya, saya bagian mendukung. Ya sampai sekarang. Sampai dong. sekarang. Heeh. Nah, tapi, Rasanya Gemapuan semuanya pendukung Pak Jokowi juga ya, itu. tapi kenapa orang-orang yang merasa pendukung Pak Jokowi justru melakukan manuver-manuver yang bagi saya kurang bersahaja. Kawan-kawan di seberang sana jangan menjelek-jelekkan Mbak Puan. Saya sebagai anak ideologi dari Bung Karno, saya akan pasang badan. Saya pasti akan pasang badan. Satu. Kenapa kami dari masyarakat bawah adalah kami adalah grassroots, anak-anak yang memang anak ideologi Bung Karno, kami akan membela siapapun garis keturunan Bung Karno. Itu akan kami bela. Termasuk Ibu Pertiwi bangsa Indonesia, yaitu Bu Megawati, yang saat ini kami merasakan tidak hanya sebatas kami rasakan, tapi di media sudah jelas bahwa relawan-relawan selalu membentur-benturkan Bu Megawati, selalu membentur-benturkan Bu Megawati, selalu terlalu ke dalam untuk mendesak Bu Megawati untuk memberikan rekomendasi kepada Mas Ganjar, intervensi ke dalam ya. Jadi kurang pas. Ya. Maka dari itu kami akan melakukan perlawanan di situ. Perlawanan kami, iki lo di Indonesia ada putri terbaik, yaitu Sang Ratu Adil Mbak Puan Maharani. Monggo kawan-kawan partai, monggo. Jadi tidak hanya sebatas PDI Perjuangan. Silakan partai manapun ini loh ada orang yang mampu menjaga, memelihara, merawat Pancasila, yaitu Mbak Puan Maharani. Istilahnya kita sales, Pak. Ya, gitu ya. Oke, sebagai penyambung ke masyarakat Iya, lah ya. Tetapi memang di luar sana kan persepsinya berbeda gitu kan. Kenapa dia terkesan memaksakan jagonya itu karena menganggap Mbak Puan itu tidak layak kan begitu. Kemarin terakhir fenomena nanam padi kan dibully habis-habisan ya. Iya. Saya setuju, berarti ini nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ini berarti tergantung dengan prestasi. Figur ya, bicara prestasi figur. Ya. Kurang apa toh Mbak Puan dibandingkan mungkin calon yang lain. Sebagai pengurus partai, beliau duduk di DPR RI dalam pemilihan langsung. Ya, sebagai ketua lagi ya. Duduk dan menang ya. Terus beliau juga pernah menjadi menteri. Berarti kan prestasinya dan tidak bermasalah. Di anggota DPR RI pun tidak ada masalah dengan beliau. Ya. Tidak tersandung kasus A, B, C, D dan bahkan nasional tidak ada. Tidak ada kasus KPK ya. Iya. Terus jadi menteri juga, ya syukur alhamdulillah saya pandangan saya, oh dia menteri termuda, perempuan lagi. Gitu. Dilanjut prestasi beliau yang tak kalah tenar saat ini beliau menjadi ketua DPR RI dengan suara terbanyak. Ya, di Solo sekitarnya. Iya, Indonesia dia suara terbanyak. Ya. Perempuan lagi. Ya kurang apa? Selalu. Iya. Dan dua perempuan periode selalu tertinggi itu. Tidak ada yang ngalahin itu calon PDIP, tidak ada yang setinggi beliau. Berapa? 4? Kurang apa prestasi beliau? Oke. Kalau bicara prestasi, kalau bicara prestasinya hanya tingkat kepala daerah, PDI Perjuangan itu banyak kepala daerah yang kayak gitu. Karena di PDI Perjuangan setiap kepala daerah pasti disekolahkan. Ya. Dan yang namanya sekolah pasti ilmunya ya kayak gitu. Memang sebagai kepala daerah kamu harus melakukan hal-hal yang pro rakyat. Bu Risma bagus, Pak Ahok juga bagus, kan banyak gitu. Ya. Mas Jarod juga bagus. Pendukung Mas Ganjar itu selalu bilang, selalu mendengung-dengungkan tentang kesuksesan Pak Ganjar, sehingga sangat layak untuk dicalonkan menjadi calon presiden dibanding Mbak Puan. Prestasinya apa ya selama ini? Sebagai relawan ya, terutama di kubu Mbak Puan.
Anda kan orang Semarang, orang Jawa Tengah, kan tahu prestasi Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Untuk tingkat kepala daerah, khususnya Gubernur, Pak Ganjar prestasinya luar biasa. Apa Mas yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca misalnya? Kalau Mbak Puan tadi kan jelas di partai bagaimana tidak dibilang berhasil, PDI menjadi pemenang juara 1. Ini asik di sini kan, Iya kan? saya mulai dibuka sedikit-sedikit. Prestasinya Pak Ganjar apa Mbak Puan pernah? Prestasi Pak Ganjar ini harus diapresiasi masyarakat semua, bahwa dengan tingkat elektabilitas yang 7%, dia mampu menjadi juara Waktu pilkada. tahun Iya. periode yang lalu Iya. ya. Nah, itu prestasi beliau yang paling bagus. Karena Prestasinya Pak Ganjar atau prestasinya Mbak Puan dan Pak Bambang Pacul? Nah, jadi Kan dari 7% menjadi sekian. gini, Kalau di PDIP kan mesin partai yang bekerja ya. kalau kita mencermati apa yang menjadi prestasi Pak Ganjar itu, saya mengimplementasinya juga sulit, Mas. Sulitnya gini, karena Pak Ganjar itu kan seorang kepala daerah, ya. Memang harus seperti itu yang dia lakukan. Nah, kalau prestasi pribadi, saya di sini juga bingung apa yang mau saya terangkan. Kalau memang prestasi untuk pemerintahan, karena memang itu yang harus dia lakukan, gitu. Kalau prestasi pribadi, ya mungkin dulu Pak Ganjar pernah jadi Komisi 3 di DPR RI, gitu aja. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk prestasi pribadi, saya belum bisa menemukan, gitu. Tapi kalau memang itu yang menjadi acuan teman-teman yang dari sana, ya, kalau Pak Ganjar itu prestasinya lebih baik daripada Mbak Puan, bla bla bla, itu kan memang semua kepala daerah harus seperti itu, berpihak kepada masyarakat. Jadi Tapi harus ada yang bisa disebut dong Mas. Sebagai masyarakat kita kan harus tahu prestasinya apa kan. Nah, Kalau iya. Mbak Puan tadi kan sudah disebut Iya. 1, 2, 3 nah gitu. makanya itu tadi saya sebut, kalau saya pribadi malah Pak Puan, ya Pak Ganjar itu prestasinya waktu jadi anggota DPR RI di Komisi 3 aja. Kalau di gubernur seperti Pak Rudi tadi Balang, Sesuatu yang wajar aja wajar ya. aja, semua Pak Bu Risma, Pak Jarod, Pak Ahok, atau gubernur siapapun sekarang kan memang harus kita dipilih oleh masyarakat, ya kita memang harus untuk masyarakat. Ya. Jadi itu bukan prestasi, mungkin sudah Seharusnya itu tanggung jawab, itu iya, kewajiban iya. sebagai kepala daerah Itu, ya. kepala daerah. Tapi kalau makanya gini. Tetapi memang harus ada wujudnya Mas. Kalau nggak ada wujudnya lalu dengung-dengungkan kan kita jadi bertanya juga rakyat ya, kan begitu. Ya, makanya Kalau Pak Jokowi kan jelas tolnya bertebaran Ya. di mana-mana. Ya. Mbak Puan tadi ya PDIP menjadi juara 1 itu kan prestasi nyata itu ya. Ya kalau kita lihat di medsos nih, paling Pak Ganjar itu kan marah-marah di Jembatan Timbang. Oh awal-awal ya. Ya. Iya itu viral banget itu. Viral banget. Itu kesuksesan Mas. Saya kira kalau kita bicara kesuksesan itu definisinya memang bukan seperti itu ya. Tergantung persepsinya Iya, siapa. masih gitu. Jadi tinggal digorengnya sama Iya, siapa iya. gitu, kokinya sama siapa gitu. Saya kira bukan masalah kita mengungkap masa lalu, tetapi Yeah. memang calon pemimpin ini ya sewajarnya dong kita bicarakan tentang prestasinya kan Yeah. gitu. Sementara memang di luar sana juga sedang beradu prestasi gitu. Yang satu prestasinya dianggap luar biasa, yang satu dianggap tidak Iya, berprestasi berprestasi. gitu. Sehingga di situ pertentangan terus gitu. Ya, Nah, makanya sekarang kita bertanya nih. pertanyaan gimana itu prestasi? saya balik Mas sebenarnya sama Iya. timnya Mas Ganjar kalau memang alurnya seperti itu. Waktu Mas Ganjar pertama diturunkan menjadi calon gubernur Jawa Tengah, saya tanya prestasinya apa? Tapi PDIP berani, Ya. gitu. Prestasinya apa? Saya Iya, tanya. dia berjuang di Jakarta sementara jadi gubernurnya di Semarang ya. Iya, Jawa Tengah, gitu. Iya. Waktu Orang itu- sini bahkan nggak mengenal waktu itu. bukan tidak mengenal, di telinga kita asing Asing, waktu ya. itu. Waktu itu siapa sih yang nggak kenal, kita flashback ke belakang ini ya. Ya. Siapa sih nggak kenal sama Bu Rustu Ningsih yang jelas-jelas Ya, juga ya, kader ya. PDI juga itu Sri Teman Kandi. curhatnya Bu Mega loh dulu. Oh, gitu. Sri Kandi Tapi, dari Kebumen. kita juga harus belajar seperti itu. Mungkin sementara stabilitas Pak Ganjar lebih tinggi dari Mbak Puan. Tapi kita kalau flashback ke belakang, waktu Pak Ganjar ditaruh di Jawa Tengah, stabilitasnya berapa persen teman? 7% waktu itu kalau nggak tapi salah. PDI berani. Berani dan menang ya. Nah, Berarti ada yang bekerja dong di situ. nah, makanya bukan berarti di sini stabilitas tinggi itu menentukan semua hal Ya. gitu. Tidak satu-satunya. Satu-satunya. Berarti ada yang bekerja. Ketika ada Betul. yang bekerja, jadi kalau memang
tadi dikatakan bahwa relawan-relawan Mas Ganjar itu kalau tidak Mas Ganjar dia tidak akan memilih, ya, itu salah. Bubarkan PDIP. Itu salah sekali karena hancur Indonesia. Karena militansi dari pendukung pemilih Partai PD Perjuangan itu tidak akan pernah lepas. Mungkin apa yang dikatakan ketua umum calonnya Mas Bijan, pasti semua di grassroots bahwa pasti akan memilih Mas Bijan. Sudah dibuktikan PDIP, ya. Sudah dibuktikan. Itu karakter berbeda PDIP. dengan partai-partai yang lain. Kenapa? Mesin partainya berjalan dengan jelas. Makanya itu, jadi stabilitas itu bagi kita dari Gemapuan itu bukan menjadi suatu acuan bahwa ini ya biarpun itu menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi bisa kita buktikan. Bisa ngasih contoh waktu itu, waktu Pak Ganjar ke sini itu dengan stabilitas yang rendah. Tapi bisa buktikan dengan mesin partai yang berjalan dan kita menang gitu. Terus saya tadi yang pertanyaan panjenengan untuk masalah kita berbakti sosial itu tidak ada istilahnya apa menjurus ke politik ya. Jadi gini, kita memang bakti sosial itu sudah 1 tahun yang lalu ya Pak Rudi. Itu dengan dana kita iuran pure semua dari teman-teman pribadi. Tidak ada buhirnya loh Pak kita. Tidak ada buhirnya. Tidak ada buhirnya, tidak ada pengusaha yang support. Murni ya. Memang kita kalau relawan lain ada buhirnya? Oh ya pasti. Termasuk salah satu pedagang pasar itu. Jadi kita memang waktu ke panti asuhan gitu kita sudah membawa baju Gemapuan, Pak. Kita tahu di Semarang itu ada Gemapuan. Tujuan Gemapuannya apa seperti ini. Ya, memang itu dari bentuk salah satu kita untuk menaikkan stabilitas Gemapuan juga di Kota Semarang khususnya. Nah, tapi saya tidak patah semangat dan teman-teman saya dengan istilahnya saya salut teman-teman saya dengan segala keterbatasan kita, tapi tidak mematahkan semangat daripada teman-teman untuk berjuang untuk Mbak Puan gitu. Nah, itulah perjuangan dari justru ini yang namanya ideologis dari Bung Karno itu. Bukan celeng berjuang, Pak. Gemapuan berjuang. Benar-benar berjuang. Oke, Mas Rudi dan Mas Winarto, kita pengen ngobrol panjang ya. Menarik sekali kalau ngomong politik itu tidak ada habisnya gitu ya. Tetapi memang waktu juga yang membatasi kita ya. Terima kasih sudah berbagi wacana dengan kami dengan Jateng Pos TV untuk pemirsa semuanya ya. Karena apapun ini kita bagian dari pendidikan politik lah ya. Rakyat juga harus melek politik gitu ya. Yang ramai hanya jangan PDIP saja, semuanya juga harus bicara tentang persiapan bagaimana menyiapkan calon presiden kita kan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Mas Rudi dan Mas Winarto. Beliau adalah pengurus relawan Gemapuan di Kota Semarang. Mas Rudi ini adalah ketuanya dan Mas Win adalah bendahara. Saya lagi terima kasih pemirsa, demikian apa yang kita obrolkan. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Bila Anda menganggap obrolan ini adalah menarik untuk disebar-sebarkan saja ya. Silahkan di like, di komen dan disebarkan kemana saja untuk pendidikan politik kita. Sekali lagi terima kasih. Saya Abjan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.